Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul kita ID dalam unbox dan build model kit skala 1:1/4 High Grade Universal Century Gym Custom. Jenis produksi massal Gym Custom yang dianggap luar biasa karena sama sekali biasa-biasa aja. RGM-79N Gym Custom adalah mobil suit serbaguna produksi terbatas yang diperkenalkan dalam anime OVA Mobil Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Kit ini dirilis pada Januari 2011 di nomor urut 120 dan dibanderol dengan harga 1.300 yen. Dikembangkan sebagai bagian dari proyek rekonstruksi pasukan federasi yang dimulai pada UC 0081, desain RGM-79N Gym Custom didasarkan pada RGM-79SC Gym Sniper Custom, RGM-79G Gym Command, RGM-79GS Gym Command Space Type, dan RX-78NT1 Gundam NT1 atau Gundam Alex. Gym Custom dikembangkan di pangkalan Augusta dan menggabungkan banyak bagian yang dikembangkan untuk Gundam NT1 yang pada awalnya dipertimbangkan untuk diproduksi massal. Karena itu, spesifikasi Gym Custom dianggap sebagai kelas atas bahkan di antara Mobile Suit di seri Augusta, yang sudah terkenal dengan kinerja yang tinggi. Daya dorongnya hampir 2 kali lipat dari Gym sebelumnya dan output generatornya menyaingi mobil suit tipe Gundam, menjadikannya salah satu unit produksi massal federasi dengan performa tinggi sebelum konflik Delas. Selain itu, lapisan magnet diaplikasikan pada sendi bahu dan siku untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Namun, spesifikasi Gym Custom ini tidak unggul dalam aspek manapun dan dicemooh sebagai luar biasa karena biasa-biasa aja oleh beberapa orang. Selain itu, kinerjanya yang tinggi harus dibayar dengan biaya produksi yang tinggi pula. Akibatnya, meskipun direncanakan untuk produksi massal, hanya sejumlah kecil unit yang diproduksi dan ditugaskan untuk S-Pilot. Berbagai aspek dari unit-unit ini seperti trim sub pendorong dan respons serta torsi aktuator di keempat anggota badan disesuaikan agar lebih sesuai dengan pilotnya. Setelah berakhirnya konflik Delas, Titans mengambil alih proyek ini dan membuat beberapa perubahan pada desain Gym Custom, menciptakan RGM-79Q Gym Coil. Persenjataan: senapan Vulcan 60 mm, sepasang persenjataan penembak peluru yang terpasang di kepala. Daya serang rendah hanya digunakan untuk membatasi pergerakan musuh dan membangun dinding pertahanan tembakan karena kemampuan tembakannya yang cepat. XB-G1019H Beam Saber, senjata beam untuk pertempuran jarak dekat. Senjata ini merupakan perangkat kecil yang dipegang di tangan mobil suit saat dioperasikan dan ditenagai oleh kapasitor energi yang dapat diisi ulang. Senjata ini memancarkan sebilah plasma yang terkandung di dalam eye field yang dapat memotong armor apapun yang tidak diberi lapisan anti-beam. Gym Custom membawa Beam Saber tipe Agusta MS Series yang disimpan di sisi kanan backpacknya. Senapan Gym HFW GR MR82 90 mm. Senapan 90 mm portable yang dapat digunakan di mana saja. Dibuat berdasarkan struktur sistem weapon dengan jangkauan efektif dan akurasi yang lebih unggul daripada senapan mesin HWF GMG MG79 90 mm. Dengan laras yang diperpanjang, Gym Rifle mengalami peningkatan kecepatan sebesar 15%. Yang mengarah pada peningkatan kemampuan penetrasi armor. Selain itu, cartridge tanpa selongsong yang baru dikembangkan memungkinkan beban amunisi yang lebih ringan. Dalam mobil suit Gundam 0083 Rebellion, Gym Rifle dapat dilengkapi dengan bayonet beam atau peluncur granat di bawah larasnya. Senapan ini juga dapat dimodifikasi menjadi senapan panjang dengan memasang laras panjang, scope, dan stok. Senapan mesin Bullpup HFW GMG MG79 90 mm. Senapan mesin Bullpup adalah sistem weapon yang dikembangkan sebagai senjata proyektil serbaguna di luar angkasa ataupun darat. Meskipun ringkas, senapan ini memiliki daya tembak anti-MS yang cukup dengan tetap mempertahankan akurasinya. Kecepatan tembaknya meningkat karena penggunaan bubuk mesiu baru dan ini memungkinkannya untuk dengan mudah menembus armor milik MS Geon. Sistem sensor berbentuk kotak yang menggabungkan kamera video dan sensor laser dipasangkan di bagian atas. Dan ketika sistem ini digunakan bersama dengan sistem penargetan Gym, kemampuan mengunci target akan ditingkatkan. Senapan beam BOWA BRS-85C2.
Persenjataan jarak jauh standar dari banyak MS. Senapan BIM ini menembakkan BIM partikel yang dapat menembus armor apapun yang tidak dilengkapi dengan sistem analisa khusus. Ini adalah model yang sama dengan yang digunakan oleh GIM 2 dan Nemo. Memiliki output daya 1,9 MW dan didukung oleh sistem CAP energi bawaan. Senapan BIM BOWA BG-M79F 3A. Senjata BIM generasi baru yang dikembangkan sebagai uji coba untuk kategori senjata baru antara BIM rifle dan BIM spray gun yang menghasilkan kategori BIM gun baru. Fitur yang paling unik dari BG M79F 3A adalah akselerator BIM berukuran besar dan baterai yang terletak di atas bagian belakang senjata. Mekanisme ini menciptakan jenis BIM yang selain penetrasi tepat sasaran juga memiliki efek samping memotong sistem internal target yang terbukti sangat efektif untuk melumpuhkan target tersebut. BLASH HBL07-N STD Hyper Bazooka. Model yang disempurnakan dari HBL03-N STD Hyper Bazooka dengan sensor penargetan tambahan sehingga meningkatkan akurasinya. Rak pelurunya juga sudah diubah agar benar-benar tertutup atau rapat atau kudap udara. Dan hal ini tidak hanya memudahkan pertukaran rak peluru, tetapi juga melindungi dari gangguan serpihan, ledakan yang tidak disengaja akibat tertembak, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak ada perawatan khusus yang perlu diberikan pada senjata selama pengoperasian, karena kekakuan bagian rangka utama yang menghubungkan handle ke bagian belakang bazooka telah ditingkatkan. Perisai RJM MSH ABT-S00057. Untuk pertahanan, GIM Custom menggunakan perisai yang merupakan model terbaru dari perisai yang digunakan oleh RJM79G GIM Command. Dalam mobil Suit Gundam 0083 Rebellion, perisai ini dapat dilengkapi dengan dua paku untuk berfungsi sebagai senjata pemukul. Perisai alternatif yang digunakan oleh GIM Custom yang digunakan oleh AEUG. Perisai ini adalah perisai yang sama dengan yang digunakan oleh MSA003 Nemo. Perisai ini dapat beralih antara kondisi terbuka dan kondisi tertutup untuk kemudahan penggunaan. Dan seperti perisai lainnya, permukaannya memiliki lapisan anti-BIM untuk mempertahankan diri dari serangan BIM. Fitur lain dari perisai ini termasuk ujung tajam di bagian atas untuk serangan atau serudukan atau pemukulan, dan contolan di bagian belakang untuk memasang senjata atau peralatan lain. Peralatan dan fitur khusus. Lapisan magnet. Penerapan lapis membran khusus yang diterapkan pada sendi bahu dan siku GIM Custom untuk meningkatkan kecepatan responnya. MS yang dikembangkan oleh pasukan Federasi Bumi menggunakan aktuator khusus yang disebut motor medan, yang efisiensinya ditingkatkan dengan proses pelapisan magnet. Perawatan ini juga mengurangi hambatan gesekan pada sendi-sendi MS. Sejarah Operasi Stardust. Pada UC0083 RX-78GP02A Gundam Visalis yang dilengkapi dengan senjata nuklir dicuri oleh sisa-sisa kerajaan Zion, yaitu Armada Delas. 3 GIM Custom dikerahkan ke Albion, kapal perang kelas Pegasus yang ditugaskan untuk mengambil Gundam yang dicuri, dan dikemudikan oleh Kapten South Burning, Komandan Skuadron MS Kapal, dan Letnan Alpha A. Bate dan Bernard Monsa. Dan mereka berperang dalam berbagai pertempuran dengan Armada Delas. Selama pertempuran di luar angkasa, mesin Kapten Burning tertembak di bagian perut kanan oleh peluru dari meriam mesin 110 mm di kapal MS-14 FS Galgok Marine Commander Type milik Letnan Kolonel Cimagarahau. Pada awalnya mesin itu baik-baik saja, tetapi dalam perjalanan kembali ke Albion, kerusakan menyebar dan menyebabkan ledakan, menewaskan Kapten Burning beserta unitnya. 2 GIM Custom yang tersisa tetap beroperasi dengan Albion hingga akhir konflik Delas. Dalam UC0087, beberapa mesin yang masih hidup dikerahkan oleh EUG untuk melawan pasukan Titans dan Axis Zion selama Perang Grips. Unit-unit ini dilengkapi dengan monitor kokpit panorama, kursi linear, skema warna baru, dan menggunakan senapan BIM yang sama dengan RMS-179 GIM 2. So that's it kawan-kawan, unbox dan build high grade GIM Custom dari Gunpowder.id. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya.
Bang Red akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.